pertama Ustaz, itu sholat khauf itu jamak apa gimana Ustaz? Kan kalau sholat safar bisa dijamak tuh, luhur sama asarnya. Nah kalau sholat perang ini kan bisa seharian itu perang. Apa Iya. sholatnya dijamak tapi cuman 2 rakaat atau hadis yang lain cuma 1 rakaat? Nah kalau zaman Bukan. sekarang perang itu kan nggak kenal waktu nih Ustaz. Nah ini untuk diterapkan di zaman sekarang gimana nih Ustaz? Posisinya genting banget di sini soalnya nggak dibahas nih Ustaz. Untuk sholat khauf yang nggak pakai jamaah. Karena pernah Kenapa? saya dengar juga tuh Ustaz, sahabat dalam keadaan perang menghadapi musuhnya lagi sholat dia gitu. Ini sholatnya gimana itu Ustaz? Nih sekarang itu sebabnya kenapa kalau dia menyerang pun tetap head to head gitu ya Ustaz. Iya, itu kan kelihatan. Gitu, ya kan? Kalau sekarang upload head to head, sniper aja nembak udah mati lah. Iya. Dan tujuan hadis ini kenapa nanti kan kembali seperti itu, Pak. Kita kan berulang sejarahnya kan, Iya. akan hilang apa, teknologi akan hilang semua. Iya. Kita kan berperang dengan apa, dengan tombak. Karena nggak mungkin hadisnya Rasulullah itu udah nggak zamannya nih, nggak kepake lagi. Belum tentu. Iya. Mungkin tahun-tahun Belum berikutnya tentu. nih bakal kepake lagi nih hadis yang ini. Satu, sebenarnya sih udah pernah ditanya nih Ustaz, cuman mungkin minta dipertebal lagi tuh. Ketemu antara misalnya kemarin itu udah dibahas sih kayaknya. Mandi Jumat ketemu dengan mandi sholat Id. Boleh satu kali niat aja sekalian, atau mungkin ada netizen yang mandi janabah sama mandi Jumat nih. Ini satu kali niat aja boleh apa enggak Ustaz? Oke, pertanyaan berikutnya Ustaz, ini yang tidak safar ya, orang yang mukim nih Ustaz. Kalau misalnya dia masuk ke sholat karena ada sholat intizar kan ya Ustaz, sholat menunggu khotib naik mimbar gitu, dan dilakukannya berarti sebelum azan zuhur atau azan sholat Jumat gitu. Apakah pisah pas kita masuk ada sholat tahiyat masjid tuh? Apakah pisah antara sholat tahiyat masjid sama sholat intizar atau bisa satu niat aja gitu Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wajibillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin rabbis samawati wal ard, yang senantiasa memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat panjang umur, nikmat thalabul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita gunakan waktu kita untuk kajian kita kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita, habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akunakula jazakumullahu khairan. Seperti biasa kita bertemu lagi di channel ini mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online. Seperti biasa kita membahas fikih ibadah dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah telah masuk ke nomor hadis 504. Hampir 2 tahun kita mempelajari kitab fikih ini.
Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Dan senantiasa kita selalu doakan beliau diberikan kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa dapat ditanyakan di kolom komentar dan insyaallah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi manfaat selaku ilmi wabil khusus anak al-fakir dan berpanjang kata untuk waktu yang tepat kepada guru dan taqwa maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Silakan dibuka, ikutilah kata Bulughul Maram ya. Masih surat Khauf ya. Iya, tahu. Apa sekarang, Pak? Hadis berapa sekarang? Kalau saya 504 Al-Nasai. Wali Abi Dawuda wa Abi Daud. Abbas. Ya, Wali Abi Daud ini. Ya, Wali Abi Daud an Abi Ayyas. Iya, Az-Zuraq ya. Ini menyambung hadis yang mengomentar hadis yang di atas sebelumnya, Pak. Iya. Hadis yang di atas itu dikomentar oleh Abi Dawud ya, dari jalur Abi Ayyas Az-Zuraqi. Ada tambahan dan telah menambah innaha, sesungguhnya dia ya, ha itu sholatnya kejadian itu kanat bi Usfan, di tempat yang bernama Usfan. Usfan itu antara Mekah dan Madinah, Pak. Antara Mekah dan Madinah, cuma lebih dekat ke Mekah. Ya, lebih dekat ke Mekah pada saat dia melakukan sholat khauf tersebut. Ya. Nah, hadis berikutnya walin nasyai min wajhiha akhor. Dia dari jalan yang lain, wajah yang lain, jalan yang lain. Ya. Akhrajahu an Jabir ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan ya atau bersama, banyak bahasa Arabia ya, dengan atau bersama ta'ifatin, satu kelompok, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, rakaataini, dua rakaat, summa salam, lalu salam. Jadi ini sholat tata cara sholat khauf yang berikutnya ya. Jadi Nabi sholat 2 rakaat bersama satu kelompok. Sampai selesai 2 rakaat, kelompok yang lain berjaga, Pak, berdiri. Yang nggak ikutan sholat lah ya, nggak ikutan sholat. 2 rakaat sampai salam, Nabi salam, yang di belakang pun salam, selesai. Lalu summa sholat bi akhirin, Nabi sholat lagi dengan kelompok yang belum sholat, gantian. Jadi yang belum sholat gantian sholat bersama Nabi, yang udah sholat gantian jaga. Ya, Nabi sholat bersama kelompok yang lain, kelompok yang belum sholat, kelompok yang kedua, ya, bi akhirin dengan rakaataini, dengan 2 rakaat, summa salam, lalu salam. Jadi dia mengerjakan 2 kali sholat.
Nabi mengerjakan 2 kali sholat, 2 kali salam otomatis kan. Ini juga yang biasa kita sebut dengan sedekah sholat. Jadi para kelompok yang pertama tetap mengerjakan 2 rakaat, dia kelompok kedua juga 2 rakaat. Nabi yang memimpin 24 rakaat, dia dua kali sholat. Ya, wa misluhu, dan semisalnya li Abi Daud, bagi Abi Daud, an Abi Bakroh. Jadi jalur yang lain dari jalur Abi Daud juga sama, semakna, ya, semakna, redaksinya hampir sama. Jelas ya Pak? Jelas. Ini udah berapa tuh tata cara sholat khauf? 4 berarti. Udah 4 ya. Yang berikutnya waan ya? Ada lagi ya? Ada lagi. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya, salatul khauf ya, salat khauf bi haulai, dengan mereka, rakaatan, 1 rakaat, wa bi haulai, dan dengan mereka yang lain, maksudnya kelompok yang lain, rakaatan, juga 1 rakaat. Ini tata cara sholat khauf yang beda lagi Pak, cuma 1 rakaat. Ya, walam yakdu, dan mereka tidak mengkodonya. Rawi Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Sahau Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Jadi boleh dikerjakan 1 rakaat. Tapi Nabi mengerjakan 2 rakaat, Pak. 1 rakaat bersama 1 kelompok, 1 rakaat lagi bersama kelompok yang lain. Hampir sama dengan iya, 1 rakaat 1 salam, Pak. 1 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Iya. Hampir sama dengan hadis sebelumnya, bedanya dia 2 rakaat kan? Iya, hampir sama. Wa misluhu inda Abi Huzaimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan semisal dengan hadis tersebut dari jalur Ibnu Huzaimah, ya, dari jalur Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kedua. Jadi Huzaifah riwayatnya seperti ini. Jadi riwayat Huzaifah dikeluarkan oleh mana tadi, dari Ahmad, Abu Daud ya, sedangkan dan lainnya Ibnu Abbas itu dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi banyak sekali hadisnya. Ya, banyak sekali hadisnya. Hadis itu sahih. Udah berapa tuh? 6. Ya, ada banyak cara sholat. Kita pilih salah satu. Ini menegaskan bahwa yang namanya sholat segenting apapun nggak bisa ditinggal. Ya. Gak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Karena kewajiban yang satu kewajiban yang melekat pada diri seseorang adalah sholat. Nggak bisa lepas tuh dari diri seseorang. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, salatul khauf ini mudhaf ilaih ya, salatul khauf, salat khauf ya, rakaatan ala ay wajhi akana, dalam keadaan, atas keadaan ya, atau berbagai keadaan, boleh apapun. Rawi Tirmidzi. Menurut hadis ini salat rakaat itu salat khauf 1 rakaat saja, keadaan bagaimanapun 1 rakaat. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Kenapa dhaifnya? Tidak mesti 1 rakaat, ada yang 2 rakaat. Ya, jadi jadi memaksakan diri bahwa sholat khauf itu 1 rakaat itu hadis dhaif. Tapi kalau mengatakan sholat khauf ada yang 1 rakaat, itu boleh. Ya. Wa anhu, dan darinya marfu. Ya, marfu itu hadis yang derajatnya sanadnya sampai ke Nabi, ya, naik ke atas Nabi, sampai ke Nabi. Laisa fi sholatil khauf sahwi, tidak ada pada sholat khauf itu sahwi. Akhrajahu Daraqutni bisnadin dhaif, ya, sanadnya ada kelemahan yang bernama Abdul Hamid bin Asyari.
Abdul Hamid bin Asy'ari. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, silakan kalau mau ditanyakan tentang sholat khauf. Kalau ada waktu nanti kita lanjut ke sholat id ya, kalau ada waktu. Ya. Silakan. Syukur. Yang pertama Ustaz, itu sholat khauf itu jamak apa gimana Ustaz? Kan kalau sholat safar bisa dijamak tuh, luhur sama asarnya. Nah kalau sholat perang ini kan bisa seharian itu perang. Apa sholatnya dijamak tapi cuman 2 rakaat atau hadis yang lain cuma 1 rakaat? Iya, belum ada keterangan menjamaknya, tapi boleh. Kalau mau dijamak kalau boleh, karena kan penjamak itu kan kondisinya kan kondisi ketakutan, kondisi jauh jarak gitu kan. Boleh, karena orang yang perang itu kan safar dia. Iya, betul. Dan safarnya bukan sekedar safar dalam keadaan kondisi genting, ketakutan. Boleh dijamak, tapi boleh juga dipisah ya. Iya. Sama dengan ketentuan sholat yang lain. Nah ini kan saya mencoba bukan menghayal, mencoba bagaimana kondisi di keadaan seperti itu saat bahkan di film-film sirah nabawiyah pun kondisi ini nggak kelihatan nih Ustadz nih. Pas lagi perang nih gimana nih mulainya? Apa zaman dulu itu perang itu ada tandanya, lagi perang bunyi apa sesuatu trompet atau apa gitu, berhenti dulu ya perangnya gitu. Karena kalau saya pernah dengar cerita tentang Uhud, kan waktu itu Khalid masih jadi kafir Quraisy kan. Nah ini saya udah tahu nih, Muslim nih, pasukan Muslim akan sholat nih, kita serang aja pas waktu sholat nih. Berarti kan itu sama-sama berhenti kan Ustaz posisinya. Nah kalau zaman sekarang perang itu kan nggak kenal waktu nih Ustaz. Nah ini untuk diterapkan di zaman sekarang gimana nih Ustaz? Iya, ini perang zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu walaupun perang berbeda keyakinan, tapi ada satu keyakinan Pak yang disepakati. Iya. Iya, Tuhannya pemilik Ka'bah, Allah. Orang-orang Quraisy itu percaya dengan Tuhan pemilik Ka'bah. Cuman mereka meyakininya dengan cara perantara, dengan melalui patung-patung gitu kan. Mereka sejak zaman sebelum Nabi diutus udah ada tuh namanya 4 bulan haram, tahu mereka Pak. Oke. Gak berani berperang, tahu mereka. Iya, benar. Ibadah haji mereka tahu dia. Cuman tahu berbeda mereka. Termasuk kesepakatan perang itu, bahkan di zamannya dulu ya, kalau ada orang membunuh orang, kan ada kisos Pak. Kisos udah ada sejak zaman dulu Pak. Ya sebelum Nabi Muhammad diutus udah ada kisos sejak zaman Nabi Musa. Orang kalau ngebunuh dia lari dikejar-kejar masuk ke Ka'bah aman. Walaupun ketemu dengan orang yang ngejar di Ka'bah, nggak berani mereka bunuh. Nggak berani mereka bunuh. Tapi uniknya zaman sekarang orang-orang Yahudi itu melupakan itu. Kenapa? Karena dalam Taurat mereka itu sekarang udah diganti semua kan. Mereka mengganti semua, orang Yahudi, orang Quraisy ya zaman dulu. Sekarang orang Yahudi memang orang yang nggak bertuhan sebenarnya. Dia banyak melanggar gitu. Kalau nggak sesuai dengan kepentingan dia langgar. Bahkan kalau disusun mulian mana antara orang Yahudi dengan orang musyrik Mekah gitu kan. Mending musyrik Mekah Pak, masih punya ada aturan. Ya. Walaupun iya, padahal Yahudi dikasih kitab ya kan, dikirim banyak nabi, emang bebel. Ya nggak mau diajar gitu kan. Ya, yang pernah saya dengar itu kalau misalnya perang sama suku Madinah, ya sama orang-orang Madinah itu habis perang biasanya turun matahari terbenam ya. Habis perang mereka ngasih makan sama musuhnya. Iya betul. Kok aneh ya? Ada Pak. Betul. Gitu. Jadi zaman dulu tuh perangnya lebih beradab Pak. Iya benar. Cuman sekarang Ukraina sama Rusia nggak kelar kan? Iya. Ini kemarin aja perang itu kadang bisa dibom rumah sakit. Rumah sakit dibom. Padahal memang kalau dari undang-undang internasional kan
Sama kayak undang-undangnya Rasulullah ya, waktu perang itu tidak boleh membunuh wanita, orang tua, anak kecil, binatang, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Di hukum internasional kan Ya. nggak boleh pres itu apa ya, pres wartawan nggak boleh, Ya, rakyat nggak kalau boleh, dibunuh tetap aja dihajar wartawan semua. gitu. Hmm. Iya, sekarang lebih brutal, Pak. Karena mereka nggak bertuan sebenarnya. Iya. Oke. Selanjutnya kalau misalnya posisinya genting banget di sini, soalnya nggak dibahas nih Ustaz. Untuk sholat khauf yang nggak pakai jamaah. Karena pernah saya dengar juga tuh Ustaz, sahabat dalam keadaan perang menghadapi musuhnya lagi sholat dia gitu. Ini sholatnya gimana itu Ustaz? Nggak mungkin, Pak. Karena apa yang namanya perang itu nggak mungkin sendirian. Selalu berkelompok. Nggak pernah ada sahabat tuh perang sendirian, nggak pernah ada. Nabi mengutus sahabat pasti ada temannya yang mau menemani. Nggak mungkin sendirian. Jadi tata cara sholat khauf dicontohkan oleh Rasulullah, tujuannya apa? Ada yang menjaga di situ. Ya, kalau ada musuh lagi perang, kita sholat sendirian, itu namanya bunuh diri, konyol. Selamatkan diri lah. Nggak mungkin sholat dalam keadaan perang cuman baca doang, nggak pakai gerakan begitu Ustaz. Itu nggak ada ya hadisnya Ustaz ya? Bukan, gimana ya? Saya belum pernah ketemu, tapi ada banyak seliweran di medsos ya, seperti itu kan. Mungkin waktunya udah mepet nih. Tapi saya belum ketemu di hadis di Nabi contohnya begini ya, kelompoknya nggak pernah pisah dari jamaah, ketemu musuh di depan sholat, tapi sholatnya ada yang menjaga, ada yang kalau baca surah An-Nisa ayat berapa tuh, An-Nisa 100 berapa ya, 101 kalau nggak salah ya, apa An-Nisa ayat ke 102 tuh coba lebih detail dijelaskan cara-cara sholat khauf di situ. Karena megang senjata, Pak. Satu jamaah sholat bersama Nabi, jamaah yang lain megang senjata, berdiri. Udah selesai gantian. Itu surah An-Nisa 102. Gitu kan? Jadi saya belum ketemu hadisnya itu para sahabat sholat sendirian karena diburu, nggak mungkin. Ya justru karena sholat khauf itu, kalau masing-masing sholat sendirian, ya apa namanya, jadi banyak waktu yang terbuang. Kalau berjamaah kan sekali selesai itu. Bahkan kalau memang urgent-urgentnya tadi, Nabi mengerjakan 1 rakaat kan. Ya, kalau urgentnya hanya 1 rakaat, tapi pada ketika laksana berjamaah 1 kelompok selesai, Pak. Jadi kalau satu kan durasi beda-beda tuh kadang-kadang. Iya sih. Tapi kalau sekarang itu kan pasukannya banyak banget tuh Ustaz. Bisa rasakan apalagi yang multinasional tuh, yang di zamannya perang Kuwait waktu itu ya kan, multinasional tuh. Taruhlah pasti kan ada yang muslimnya tuh. Kalau kamu jamaahnya ngumpul jadi satu lapangan dong. Iya, perang di sini itu yang Nabi contohkan perang terbuka ya, Pak ya. Jadi pedang dengan pedang, golok dengan golok gitu ya. Bukan perang nuklir, bukan perang tembakan dan segala macam gitu kan. Ya, kalau misalnya kalau pakai zaman sekarang diterapkan, ini musuh depan kita pakai senjata api, basoka, kita sholat depan, habis Pak. Buat apa yang ngejaga, nggak ada gunanya. Iya benar. Saya nangkep nih sekarang. Itu sebabnya kenapa kalau dia menyerang pun tetap head to head gitu ya, Ustaz. Iya, head to head kelihatan. Gitu, ya kan? Kalau sekarang keluar head to head, sniper aja nembak udah mati lah. Iya. Dan tujuan di sini, kenapa nanti kan kembali seperti itu, Pak? Kita kan berulang sejarahnya kan? Iya. Akan hilang, Pak, teknologi akan hilang semua. Iya. Kita kan berperang dengan tombak. Karena nggak mungkin hadisnya Rasulullah itu, udah nggak zamannya nih, nggak kepake lagi. Belum tentu. Iya. Mungkin tahun berikutnya nih bakal kepake lagi nih hadis yang ini. Dimana semua teknologi yang akhirnya kita perangnya model pakai panah lagi, pakai kuda lagi, babul, betul. Makanya Nabi suruh ngajarin berkuda, memanah kan, supaya berenang. Sunnah itu, karena Oke,
pertanyaan sholat kau nggak ada lagi sih Ustaz. Adanya pertanyaan yang lain cuma. Boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh ya. Oke. Satu, sebenarnya sih udah pernah ditanya nih Ustaz, cuman mungkin minta dipertebal lagi tuh. Ketemu antara misalnya kemarin tuh udah dibahas sih kayaknya. Mandi Jumat ketemu dengan mandi sholat Id. Boleh satu kali niat aja sekalian, atau mungkin ada netizen yang mandi janabah sama mandi Jumat nih. Ini satu kali niat aja boleh apa enggak Ustaz? Boleh Pak. Rukhsah itu kan sholatnya saja. Sholat Jumat itu, mandi Jumat itu diikat dengan sholat Jumatnya. Ya. Bukan dengan sholat Idnya, sholat Jumatnya. Untuk sholat Id mandi nggak tidak terhukum sunnah, mubah saja kalau mandi sholat Id ya. Atau sholat Id nih mandi, iya paling tinggi ya sunnah lah, paling tinggi sunnah, ya paling tinggi sunnah. Tapi kalau sholat Jumat wajib Pak, mandi sholat Jumat wajib. Jadi mandi sholat Jumat itu diikat dengan hari Jumat ya, dengan sholat Jumatnya, bukan dengan sholat Id. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Ustaz, ini yang tidak safar ya, orang yang mukim nih Ustaz. Kalau misalnya dia masuk ke sholat karena ada sholat intizar kan ya Ustaz, sholat menunggu khotib naik mimbar gitu, dan dilakukannya berarti sebelum azan zuhur atau azan sholat Jumat gitu. Apakah pisah pas kita masuk ada sholat tahiyat masjid tuh? Apakah pisah antara sholat tahiyat masjid sama sholat intizar, atau bisa satu niat aja gitu Ustaz? Beda lah Pak, harus beda niat, beda pelaksanaan. Satu sholat niat untuk sholat tahiyatul masjid, satu niat untuk sholat intizar. Iya, nggak bisa jadi cepat satu niat sholat dua. Ini orang apa ya, gimana ya, modal dikit mau untung banyak nih, orang ekonomi di biasanya Pak. Tapi bagaimana dengan yang safar Ustaz? Beda ya atau sama nih Ustaz? Iya, antum kalau safar, antum mau sholat Jumat, maka antum terikat dengan Jumat, aturan Jumat. Aturan Jumat ya. Bukan aturan safarnya, karena antum yang melebur ke sana. Okay. Ada seorang presiden, ya tapi dia di satu sisi dia adalah seorang manusia biasa kan, warga negara biasa, ya kan. Maka harus bedakan dia sebagai presiden, sebagai warga biasa, ya kan, mengikat pada dirinya. Nah, antum kalau mau safar, maka aturan safar terikat pada diri antum. Ya, kalau antum memutuskan untuk sholat Jumat, maka safar itu antum tanggalkan dulu. Antum melebur ke aturan sholat Jumat. Safar maupun mukim. Ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan puas ya itu para netizen. Baik ya, Iwan Villa, Jazakumullahu, kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majlis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa berlakunya, ada expiry date-nya, kuluman alihefan, dan semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita tidak jauh dari umur dari 60 sampai 70 tahun saja, umur 60 sampai 70 tahun saja, sehingga hisab pada diri kita sebelum kita hisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahmurahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan para majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.